Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Put Mayasari. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Perbedaan Kadar Kolesterol Berdasarkan Waktu Sentrifuge. Adapun latar belakangnya, pelayanan laboratorium medik sangat penting untuk pengelolaan pasien dan oleh karena itu harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan semua pasien dan petugas klinis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pasien. Layanan ini mencakup pengaturan untuk permintaan pemeriksaan, persiapan pasien, identifikasi pasien, pengambilan sampel, transportasi, penyimpanan, pengelolaan, dan pemeriksaan sampel klinik. Kualitas pemeriksaan laboratorium medik adalah untuk memastikan keakuratan hasil pemeriksaan, meningkatkan kepercayaan pasien terhadap hasil laboratorium, dan masyarakat dalam menilai kualitas pengujian laboratorium. Salah satu pemeriksaan laboratorium yang sering dilakukan adalah pemeriksaan kolesterol. Pemeriksaan kadar kolesterol yang dilakukan di laboratorium salah satunya adalah parameter untuk mengetahui penyakit jantung. Kolesterol adalah zat lemak yang beredar di dalam darah, diproduksi oleh hati dan diperlukan oleh tubuh. Apabila kolesterol berlebih, dapat menimbulkan masalah terutama pada pembuluh darah jantung dan otak. Serum merupakan bagian cair darah yang bebas dari sel darah dan tanpa fibrinogen karena protein darah sudah berubah menjadi jaringan fibrin dan menggumpal bersama sel. Waktu sentrifuge untuk serum yaitu selama 5-15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Kenyataan di lapangan seringkali diabaikan oleh beberapa teknisi dengan mengurangi lama waktu sentrifuge yang bertujuan untuk mempersingkat waktu pemeriksaan. Rumusan masalah: adanya perbedaan hasil pemeriksaan kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge. Tujuan umum: untuk mengetahui perbedaan hasil kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm. Tujuan khusus: diketahuinya distribusi statistik kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge selama 5 menit. Yang kedua, diketahuinya distribusi statistik kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge selama 10 menit. Yang ketiga, diketahuinya distribusi statistik kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge 15 menit. Yang keempat, diketahuinya perbedaan hasil pemeriksaan kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge. Ruang lingkup. Penelitian ini mencakup bidang kimia klinik yang berjudul Perbedaan Hasil Pemeriksaan Kadar Kolesterol Berdasarkan Waktu Sentrifuge. Penelitian ini bersifat analitik dengan rancangan cross-sectional. Tempat pengambilan sampel yaitu kampus jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Palembang yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2020. Kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan wawasan pengetahuan khususnya dalam ilmu kimia klinik tentang perbedaan hasil kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat dan memberikan informasi mengenai ada atau tidaknya perbedaan hasil pemeriksaan kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge. Kerangka konsep independen yaitu kecepatan sentrifuge 3000 rpm dengan waktu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Untuk dependennya yaitu kadar kolesterol. Hipotesis penelitian: adanya perbedaan hasil pemeriksaan kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge. Pertanyaan penelitian: yang pertama, bagaimana distribusi statistik kadar kolesterol berdasarkan waktu di sentrifuge 5 menit? Yang kedua, bagaimana distribusi statistik kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge 10 menit? Yang ketiga, bagaimana distribusi statistik kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge 15 menit? Yang keempat, bagaimana perbedaan distribusi statistik hasil pemeriksaan kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge? Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat analitik dengan pendekatan cross-sectional yang bertujuan membandingkan hasil pemeriksaan kadar kolesterol menggunakan serum. Teknik sampling yaitu simple random sampling atau dilakukan seperti undian, yaitu semua individu berpeluang untuk diambil. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa tingkat 1-2 jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Palembang yang berjumlah 150 orang. Tempat pengambilan sampel yaitu kampus D3 jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Palembang.
Tempat pemeriksaan yaitu Laboratorium Kimia Klinik jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Palembang. Waktu penelitian yaitu bulan Maret tahun 2020. Definisi operasional. Yang pertama, variabel kadar kolesterol. Definisi operasional, kadar kolesterol yang berlebih dalam tubuh dapat membahayakan kesehatan. Kadar kolesterol normal dalam tubuh adalah 160 sampai 200 mg per desiliter. Cara ukur kolorimetri, alat ukur spektrofotometer biosistem BTS 350, hasil ukur miligram per desiliter, skala ukur rasio. Waktu sentrifuge variabel, definisi operasionalnya yaitu waktu sentrifuge 5, 10, 15 menit yang dibutuhkan untuk disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm. Cara ukur visual, alat ukur timer, hasil ukur 5 menit, 10 menit, dan 15 menit, skala ukur ordinal. Prosedur penelitian, masalah, survei, konsul, proposal, seminar proposal, perbaikan, penelitian, analisa data, pembahasan, kesimpulan. Etika penelitian. Yang pertama, sebelum melakukan penelitian, peneliti mengusulkan izin kaji etik dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Yang kedua, peneliti kemudian memberikan penjelasan mengenai maksud, tujuan, manfaat, protokol penelitian, dan efek samping yang mungkin terjadi kepada responden. Selanjutnya, diminta persetujuan atau info consent dari responden selaku subjek peneliti. Subjek berhak menolak ikut sertakan tanpa ada konsekuensi apapun. Yang ketiga, seluruh data responden dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Yang keempat, untuk pengambilan data yang dibutuhkan peneliti, responden tidak dikenakan biaya. Hasil penelitian. Yang pertama, distribusi statistik deskriptif kadar kolesterol menggunakan waktu sentrifuge 5 menit. Variabel kadar kolesterol menggunakan waktu sentrifuge 5 menit dengan jumlah 30, min 180,90, median 177,50. Standar deviasi 26,416, minimal maksimal 110 sampai 226, 95% confident level 171,04 sampai 190,76. Yang kedua, distribusi statistik deskriptif kadar kolesterol menggunakan waktu sentrifuge 10 menit. Variabel kadar kolesterol menggunakan waktu sentrifuge dengan jumlah 30, min 158,73, median 158,50, standar deviasi 23,698, minimal maksimal 100 sampai 199, 95% confident level 149,88 sampai 167,58. Yang ketiga, distribusi statistik deskriptif kadar kolesterol menggunakan waktu sentrifuge 15 menit. Variabel kadar kolesterol menggunakan waktu sentrifuge 15 menit dengan jumlah 30, min 169,60, median 173,00, standar deviasi 25,449, minimal maksimal 102 sampai 219, 19% confident level 160,10 sampai 179,10. Yang keempat, perbedaan kadar kolesterol menggunakan waktu sentrifuge. Variabel waktu sentrifuge 5 menit dengan jumlah 30, min 180,90, minimal 110, maksimal 226, standar deviasi 26,416. Yang kedua, waktu sentrifuge 10 menit dengan jumlah 30, min 158,73, minimal 100, maksimal 199, standar deviasi 23,698. Yang ketiga, waktu sentrifuge 15 menit dengan jumlah 30, min 169,60, minimal 102, maksimal 219, dan standar deviasi 25,49 dengan p-value 0,004. Pembahasan penelitian.
Yang pertama, keterbatasan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan pemeriksaan kadar kolesterol secara duplo, akan tetapi dapat diminimalisir dengan melakukan QC dan warming up alat sebelum digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Yang kedua, kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge. Setelah dilakukan pemeriksaan kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge dan dilakukan analisis data, diperoleh hasil yang menunjukkan adanya perbedaan. Dengan analisis data statistik yang telah dilakukan, diketahui rata-rata kadar kolesterol menggunakan waktu sentrifuge 5 menit adalah 180,90 mg per desiliter. Rata-rata kadar kolesterol menggunakan waktu sentrifuge 10 menit adalah 158,73 mg per desiliter, dan rata-rata kadar kolesterol menggunakan waktu sentrifuge 15 menit adalah 169,60 mg per desiliter. Kesimpulan, yang pertama, kadar kolesterol menggunakan waktu sentrifuge 5 menit memiliki nilai rata-rata sebesar 180,90 mg per desiliter dengan kadar minimum 110 mg per desiliter dan kadar maksimum 226 mg per desiliter. Yang kedua, kadar kolesterol menggunakan waktu sentrifuge 10 menit memiliki nilai rata-rata sebesar 158,73 mg per desiliter dengan kadar minimum 100 mg per desiliter dan 199 mg per desiliter. Yang ketiga, kadar kolesterol menggunakan waktu sentrifuge 15 menit memiliki nilai rata-rata sebesar 169,60 mg per desiliter dengan kadar minimum 102 mg per desiliter dan kadar maksimum 219 mg per desiliter. Yang keempat, hasil uji statistik pada pemeriksaan kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge menunjukkan adanya perbedaan p-value 0,004. P-value lebih kecil daripada nilai alfa 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan hasil pemeriksaan kadar kolesterol berdasarkan waktu sentrifuge. Saran yang pertama, bagi peneliti yang lain jika ingin melakukan pemeriksaan kolesterol, sebaiknya menggunakan prosedur operasional yang disentrifuge dengan menambah kecepatan 4000 rpm selama 5-15 menit. Yang kedua, perlu dilakukan pemeriksaan serupa dengan menggunakan sampel yang mengandung antikoagulan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.